Bagaimana iman, ilmu, dan amal ini bisa sinkron, kemudian bisa meniru dan menteladani Rasulullah. Banyak aspek pemerintahan, aspek kehidupan bernegara, berbangsa, beragama juga diduduki oleh warga yang beragama Muslim. Yang menjadi permasalahan sejauh mana ini menunjukkan Muslim yang benar-benar Muslim. Muslim yang produktif, yang profesional. Muslim yang khairun nas anfa'uhum linnas. Apakah kita sebagai Muslim sudah mengamalkan ajaran Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu membenci kemalasan, bahwa Rasulullah itu membenci hal-hal yang tidak produktif? Apakah kita sebagai Muslim sudah sampai ke level itu? Kesadaran, maka istilahnya tadi adalah spiritual awareness, kesadaran spiritual. Karena kadang kalau ada bosnya atau mandornya itu langsung kerja. Kalau nggak ada nggak ada. Nggak ada biasa lah. Keimanan akan mendorong itu karena kita sadar bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab. Apalagi Gen Z sekarang itu biasanya kalau di sosmed itu terkenal sebagai yang banyak mintanya tapi sedikit kerjanya. Sedikit lah untuk melakukan mungkin inisiatif atau apa, dan lebih banyak ngeluh. Nah itu kan juga termasuk permasalahan juga kan Mas Anis. Apalagi kalau misal kita di pekerjaan itulah kita mungkin sebagai bos atau mungkin sebagai teman kerjanya, kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu kan terkadang juga mengganggu kinerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pemirsa MBC TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBC TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam, dan malam ini sudah sampai di episode yang ke-241. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, kita ketemu lagi. Nah, malam ini tamunya siapa ini? Ya, ini tamu yang sering kita jumpai juga sih Mas Anis. Nah, kita sudah akrab banget nih sama beliau nih, yaitu Ustadz Alis Arifah Rahman. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong, ini dulu juga senior aktif di Remaja Citung Jawa Tengah. Iya. Sekarang tinggal di Ungaran. Desa Gogi. Ya. Jadi sekdes di sana katanya. Ya. Juga jadi kiai di sana. Oh iya. Tokoh ya. Ketua Takmir Masjid Gintungan ya Mas Aldi. Betul. Ya. Mas Aldi, kira-kira ini beliau jauh-jauh dari Ungaran ke sini, kita mau ngobrol apa ini? Ya, ini mungkin sesuatu yang pengen kita bahas ini tuh tema tentang kita juga Mas Anis. Umat Muslim lah khususnya. Jadi kita tema kali ini next level Muslim. Dan nanti akan ada 3 aspek yang akan dibahas sama beliau nih Mas Anis, yaitu iman, terus ilmu, sama amal. Nah itu gimana nanti kita mensinergikan itu, sinkronnya itu gimana, itu nanti kita bahas. Berarti 3 komponen itu saling berkaitan Mas Aldi ya? Iya, kan sebagai umat Muslim kan 3 itu pasti yang kita utamakan juga kan. Apalagi ini kan masih bulan Maulid kan. Artinya kan bagaimana kita harus bisa menteladani Kanjeng Nabi, sang idola kita. Iya. Kemarin kita habis bahas idola. Dengan apa? Dengan tadi 3 aspek tadi. Bagaimana iman, ilmu, dan amal ini bisa sinkron, kemudian bisa meniru dan menteladani Rasulullah. Nah, mungkin Mas Alis atau Ustadz Alis, bagaimana karena kita bisa mengaplikasikan 3 hal tadi, ada ilmu, iman, kemudian amal tadi, monggo. Ya, terima kasih Mas Anis, Mas Aldi yang
undang saya lagi. Nah, alhamdulillah ini kita semuanya bisa bertemu, kita bisa ngobrol dan ngopi lagi. Nah, kali ini kita akan berdiskusi bersama-sama, ngaji bersama-sama terkait manusia. Manusia yang ilmunya atau pembahasannya tidak pernah berakhir. Oh iya. Nah, Kecuali nanti kiamat. betul. Bidang ilmunya bermacam-macam. Ya. Banyak sekali bidang ilmu yang membahas manusia. Nah, pada kali ini kita nanti akan fokus membahas manusia yang khususnya di Indonesia dan beragama Muslim. Ya, kita tahu, sama-sama tahu, umat Muslim, warga Muslim di negara Indonesia ini termasuk yang terbesar di dunia. Iya, di dunia. Ya, sekitar 220-an juta. Itu termasuk yang paling besar di dunia. Ya, kalau dihitung populasi di negara kita sekitar 87%. Nah, pasti tentunya banyak aspek pemerintahan, aspek kehidupan bernegara, berbangsa, beragama juga diduduki oleh warga yang beragama Muslim. Nah, tapi yang menjadi permasalahan sejauh mana ya kita sebagai warga Muslim dan saudara-saudara kita ini menunjukkan Muslim yang benar-benar Muslim. Muslim yang produktif. Muslim yang profesional. Muslim yang khairun nas anfa'uhum linnas. Yang benar-benar memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya, walaupun sekarang banyak yang viral, banyak berita-berita yang tidak baik. Misalnya korupsi, pihak beragama Islam, yang mencuri beragama Islam, yang melakukan hal-hal yang tidak baik beragama Islam. Ya memang karena kalau dilihat dari segi populasi ya normal, itu karena kita populasinya besar, kemudian yang melakukan juga pasti yang populasi terbesar. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan, karena kita harusnya yang besar populasi atau kuantitinya tentunya juga harus bertujuan untuk berkualitas juga. Jadi kuantitinya besar, kualitasnya juga besar. Nah, kualitasnya juga bagus. Kalau jadi petani ya petani yang profesional. Kalau jadi guru ya guru yang profesional. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang profesional. Sehingga nanti akhirnya Muslim-Muslim yang bisa menjadi profesional ini bisa tadi tujuan anfa'uhum linnas, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama manusia. Karena tujuan akhirnya kan gitu. Tujuan akhir manusia itu kan bagaimana kita memberikan manfaat kepada sesama manusia. Artinya kan sebagai makhluk sosial kita juga harus punya dampak yang baik kepada yang lainnya kan gitu. Iya, gitu lah. Karena kan tadi basic masalahnya berarti tentang sumber daya manusia kita produktivitas kita. Ya, kinerja kita secara ukuran kita masih sangat jauh dari standar negara-negara yang maju. Misalnya contoh indeks pembangunan manusia kita. Kita di ASEAN saja itu nomor 5. Ya, nomor 5 di bawah negara-negara yang lain. Belum yang nomor 1 di ASEAN. Nah, kalau di atasnya ASEAN pasti kan kita lebih di bawah lagi. Belum lagi nanti literasi membaca kita. Lebih di bawah lagi. Ya, karena kebiasaan kita, ya misalnya teman-teman kita ada berita di WA dan lain-lain yang dibaca hanya headline-nya saja, yang di bawah tidak dibaca. Nah, kan nggak utuh gitu kan ya? Nggak utuh. Nah, makanya kalau dibilang apakah kita produktif, apakah kita sebagai Muslim sudah mengamalkan ajaran Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu membenci kemalasan, bahwa Rasulullah itu membenci hal-hal yang tidak produktif. Apakah kita sebagai Muslim sudah sampai ke level itu? Lah, itulah yang perlu nanti kita ulas. Bagaimana kalau memang kita belum melakukan itu, kita perlu apa saja. Nah, 3 hal tadi akan menjadi pilar dan faktor yang penting. Contoh lagi misalnya, kita berapa kali misalnya kita rapat. Kejadian kita rapat berbusa-busa sudah bicara, tapi hasilnya kadang tidak memberikan hasil yang signifikan. Banyak rapatnya tapi tindakannya
tidak ada. Kadang malah gini Ustaz, artinya kan betul. misalkan nih sebagai Mas Aldi sebagai aktivis organisasi kan, Ya, itu kan 1 jam rapat itu, betul. 10 menit itu yang maksimal, yang lainnya itu malah yang guyonan atau yang rasan-rasan itu kan jadi nggak Tidak kena itu efektif kan. dan tidak produktif. Hmm. Ya. Hmm. Misal kita bekerja, istirahat berapa? 1 jam. 1 jam. Istirahat, sholat makan, sholatnya 5 menit. Iya. Ya. Guyonnya, nah, Ya, paling banyak guyonannya. ya itu. guyonannya ngopi, ngobrol. Ya, boleh ngopi, tapi kan dari istirahat itu banyak yang tidak produktif dan Iya, tidak betul, digunakan betul. untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi gini Ustaz ya, kalau kita ngomong tentang orang Islam ya, terutama umat Islam itu kan orang Muslim itu kan, tadi menyampaikan bahwa kita harus bisa menjadi Muslim yang benar-benar Muslim yang sejati gitu ya, Iya. yang hakiki gitu ya. Iya. Tapi kan kenapa kok sekarang banyak Muslim yang musiman Mas Aldi? Misalkan Gimana contoh nih, Mas Anies? musim haji ya, tadi bondong-bondong apa namanya ke Mekah. Kalau Ramadan ya bodong-bodong Nah itu kan puasa, kayak takjil. seolah-olah itu Muslim kita tuh musiman tuh loh ya. Hmm. Itu apakah juga karena tadi tidak adanya pondasi 3 pilar tadi Pak Ustaz? Iya, betul. Ya, memang itu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ada tadi istilahnya apa musiman. Kalau dari dulu ada Muslim KTP, gitu. Islam KTP. Nah, Islam KTP yang yang hanya terdaftar di KTP tapi tidak menjalankan perilaku sebagai seorang Muslim. Nah, itu juga sangat banyak sekali. Nah, tentunya melihat fenomena yang terjadi seperti itu, maka 3 pilar yang tadi sudah disampaikan itu menjadi hal yang paling krusial karena mempengaruhi bagaimana manusia itu nanti berinteraksi, bagaimana seorang manusia, seorang Muslim ini bekerja, bagaimana dia bisa bersosial, sehingga kalau tidak dibarengi dengan 3 hal ini, maka tidak akan dan tidak bisa menjadi manusia yang tadi memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kan juga permasalahan sekarang itu kan juga paling sering kita bahas itu kan ekonomi Mas Anies. Oke, Dan ekonomi itu kan juga nanti berhubungan juga dengan perilaku kita. Apalagi Gen Z sekarang itu biasanya kalau di sosmed itu terkenal sebagai yang banyak mintanya tapi sedikit kerjanya. Nah, sedikit lah untuk melakukan mungkin inisiatif atau apa dan lebih banyak ngeluh. Nah, itu kan juga termasuk permasalahan juga kan Mas Anies. Apalagi kalau misal kita di pekerjaan itulah kita mungkin sebagai bos atau mungkin sebagai teman kerjanya, kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu kan terkadang juga mengganggu kinerja kita. Apalagi kita ada tahun berapa Mas yang Indonesia Mas itu? 2045. Nah, itu kan kayaknya nggak mungkin kalau sikap kualitasnya, profesionalitasnya juga kurang itulah. Apalagi kalau berhubungan dengan Gen Z itu kan juga bonus demografi yang bakal kita dapatkan juga, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya juga ya Ustaz. Iya, betul. Makanya perlu pendampingan, perlu pendidikan, pelatihan yang benar-benar menerapkan 3 pilar ini nanti agar masyarakat kita, terutama pemuda-pemuda kita itu siap untuk masuk ke Indonesia Emas tahun 2045, menjadi bonus demografi yang benar-benar bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa kita, bukan sebaliknya menjadi beban bangsa dan negara. Oke, ini kan tadi ada 3 formula itu ya Mas Anies ya. Yang pertama tadi iman, mungkin perlu dibahas juga nih Pak Ustadz. Iman yang pertama itu kenapa kok kita harus beriman dan bagaimana mungkin kita sebagai Muslim itu menguatkan iman kita. Dan manfaatnya juga buat apa itu iman? Mungkin bisa dibahas satu persatu dulu. Kan gini mungkin Ustaz ya. Kan iman artinya kan sudah benar, itu kewajiban kita Mas Aldi ya, sebagai orang Islam. Tapi kan terkadang kita enggak memahami secara detail atau betul tentang iman itu bagaimana Mas Ustaz? Ya, tadi kan tema kita adalah Muslim level up. Next level. Level up, next level. Artinya sebenarnya kita sebagai manusia itu dalam kehidupan itu harus selalu naik. Karena sifat manusia itu kalau kita bicara keimanan yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Maka perlu di up levelnya agar kita tidak turun tapi terus menaik. Nah, bicara terkait iman adalah pondasi awal. Tadi kan di tema adalah iman yang kuat. Jadi
fondasi awal untuk bisa menaikkan level manusia, menaikkan level muslim. Bahasa Inggrisnya adalah spiritual awareness, kesadaran spiritual. Nah, tanpa adanya kesadaran ini, Mm-mm. manusia akan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Oke. Ya. Oke. Dengan adanya kesadaran ini, maka melakukan segala hal akan ada tujuannya. Mm-mm. Nah, kalau dalam bahasa kitab yang dulu mungkin sempat kita ngaji, kalau al-imanu huwa al-i'tiqadu bil janan. Ya, iman itu keyakinan dalam jiwa. Kemudian wal qaulu bil lisan, dan diucapkan dengan Lisan, lisan, wal amalu bil arkan, Arkan. dan dilakukan dengan tindakan. tindakan. Yazidu kadang bertambah dengan taat, wayangkusu bil maksiat, kadang menurun dengan Maksiat. maksiat. Maka kalau dalam dunia, dalam istilah manusia, istilah sumber daya manusia, iman itu dalam bahasa kerjanya kita, dalam bahasa perilaku kita sehari-hari adalah integritas. Integritas. Oke. Integrity. Ya, Ya. karena kita juga krisis integritas juga nih Mas Anis. Iman itu bentuknya dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari kita adalah integrity. Itu bahasa mudahnya apa itu Mas Aldi, integritas itu? Integritas itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam jiwa kita secara otomatis, alamiah, karena pendidikan, kepercayaan dan lain sebagainya yang berbentuk kejujuran. Oh iya. Yang berbentuk tanggung jawab, yang berbentuk komitmen. Hal-hal yang baik ini karena dia berintegritas. Jadi misalnya Mas Anis sebagai pegawai Masjid Agung bekerja dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, karena yakin bahwa yang dilakukan itu adalah bagian dari keyakinan, keimanan, sesuatu amal perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan berdampak pada pekerjaannya akan menjadi profesional. Tapi itu. Kalau ini mungkin contoh-contoh orang yang nggak berintegritas nih, ini termasuk juga enggak Ustadz? Misalnya ya, kita itu mungkin bekerja di suatu tempat. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa tugas kita itu A, B, C gitulah. Tapi terkadang kita nggak melakukan itu, dan kadang karena nggak ada perintah, jadi kita nggak inisiatif. Nah, seperti itu apakah termasuk orang yang nggak berintegritas? Iya, gitu? Berarti artinya tidak berintegritas itu keyakinan atau imannya tidak ada atau kurang. Karena apa? Kalau kita yakin, kita akan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pekerjaan adalah amanat bagi kita semuanya. Allah sudah merintahkan itu. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, sudah ada SOP-nya, sudah ada bagaimana cara kita bekerja, pasti kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itu artinya berintegritas, penuh komitmen, penuh kejujuran, penuh keadilan. Itu artinya kalau dalam agama Islam keimanan. Iya, iman memunculkan integritas. Karena kita beriman, kita punya keyakinan pada Allah, bahwa pekerjaan kita bagian dari perintah Allah, maka muncullah integritas itu muncul dalam pekerjaan kita. Sehingga nanti kalau bicara riset atau penelitian, integritas ini akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja seorang muslim. Sehingga efeknya dia akan berkontribusi besar terhadap pekerjaan, terhadap umat manusia. Berarti itu dimulai dari diri sendiri dulu ya, Pak? Iya, dari keimanan. Sejauh mana dia beriman. Artinya kalau orang-orang yang bekerja dengan tidak baik, tadi misalnya sudah tahu pekerjaannya tapi dia tidak melakukan, berarti artinya keimanannya perlu dipertanyakan. Iman apa tidak? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memerintahkan banyak hal terkait integritas, terkait keadilan, terkait kejujuran, terkait komitmen, terkait janji. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa enggak Ustaz, ketika misalkan nih, mungkin tadi ya belum kuat imannya lah. Itu pokoknya asal ngerjain tugas itu loh. Misalkan contoh ibadah itu loh. Asal ibadah tapi ya tadi hanya ikut-ikutan itu loh. Musliman tadi itu loh. Konteks integritas atau konteks keimanan tentunya tidak hanya dalam
ibadah ya. Hmm. Tapi yang tadi kita bahas karena kita menyambungkan atau mensinkronkan dengan istilah sumber daya manusia, manusia next level muslim ini adalah dalam dunia kerja. Nah, keimanan juga tentunya dilakukan dalam bentuk ibadah tadi. Ya, ya. Ya, ibadah yang didasarkan pada ikut-ikutan tentunya bukan dari keimanan, tapi karena ikut-ikutan orang, temennya ke sana ikut ke sana, temennya ke sini ikut ke sini. Artinya itu bukan berdasarkan keimanan. Kan Padahal kalau dunia kerja kan biar kelihatan kerja gitu loh maksudnya. iya Kak, kelihatan kerja dan gini, kalau keimanan tadi akan menimbulkan integritas. Keimanan itu integritas sehingga dia bekerjanya akan secara produktif, Oke. bertanggung jawab. Nah, efeknya seperti itu ketika ada keimanan yang kuat. Karena dia punya tujuan. Saya bekerja adalah karena untuk Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk siapa-siapa, bukan takut karena sama bosnya, Iya, iya. bukan karena tidak ada perintah, tapi Iya, karena ini adalah tanggung jawab saya. Nah, Oke. kesadaran, maka istilahnya tadi adalah spiritual awareness, kesadaran spiritual. Karena Nah, kadang kalau ada apa bosnya atau mandornya itu langsung kerjanya. kerja, kalau nggak ada nggak ada. Kalau Nah, nggak ada biasa nah, lah. keimanan akan mendorong itu karena kita sadar bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab Iya. kita. Maka penting iman sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan muslim agar levelnya naik. Itu mungkin yang kemudian terjadi di kalau yang jadi sorotan sekarang itu kan pemerintahan kan Mas. Ya. Nah itu kan juga banyak yang kemudian kalau kita lihat secara kalau dari luar lah itu kan integritasnya juga kurang kan. Kayak krisis integritas itu benar-benar menjadi apa ya krisis terbesar umat manusia saat Betul, ini lah, iya. Tapi terutama kan katanya Indonesia. gaji naik itu. Aduh. Ya yang naik gajinya tapi integritasnya enggak. mungkin kayak gitu. Ya, tentunya itu terjadi dan fenomena di depan kita. Berita sewaktu-waktu masuk ke media HP kita yang menunjukkan bahwa memang sebagian orang-orang itu banyak juga muslim juga kan, ya tidak berintegritas. Artinya kalau kita ambil dari sisi keimanan, dia melakukan itu pasti imannya tidak berkurang. Pas tidak beriman kan. Nah, tinggal makanya diskusi kita adalah bagaimana iman itu selalu bersemayam dalam jiwa kita. Nah, selalu yazid, ya, selalu meningkat jiwa kita agar kita melakukan apapun itu atas dasar keimanan dan integriti kita. Kalau tadi Mas Danis terkait itu ya, itu kalau saya lihat itu apakah karena terkadang sesuatu apa ya posisi itu tidak ditempatkan orang-orang yang benar-benar berkompeten gitu loh. Akhirnya kan dan orang yang nggak berkompeten itu kemudian ya merasa bahwa aku sudah dipercayakan ya wis, walaupun dia merasa sebenarnya nggak kompeten, tapi kita menerima amanah itu. Apakah itu juga termasuk orang yang mungkin waktu itu nggak beriman dan nggak berintegritas Ustadz? Apalagi kita misal ya, kita tahu nggak bisa melakukan itu, tapi kita menerima itu. Misal Mas Anis, mungkin Mas Anis nggak punya kapasitas jadi Ustadz lah, terus dipanggil Ustadz Anis, Kiai gitu. Terus kita kayak mengiyakan aja gitu loh. Orang-orang menganggap itu, apakah seperti itu juga Ustadz? Itu bagian kalau bicara itu bagian dari godaan ya. Bagian dari permasalahan di iman kan juga ada ini ya, ada yang halangan tentangannya itu kan ya. Itu juga godaan biar orang itu tertarik untuk melakukan itu kan godaan kita. Termasuk tadi pejabat-pejabat yang melakukan itu ya kalau dikatakan apakah beliau beriman, pasti mengatakan beriman kan gitu. Dia tidak mungkin mengaku tidak beriman. Tapi iman itu kan tidak hanya qaul bil lisan, tapi harus amal bil arkan tadi. Harus dibuktikan dengan tindak lakunya. Tidak hanya sekedar qaulnya saja dan keyakinannya saja, tapi harus ada buktinya. Nah, buktinya itu adalah biar ini Ustaz, kan apa namanya iman kita itu bisa tetap naik atau minimal stabil lah. Nggak menurun lah, itu bagaimana itu? Wah, nah sampai anjlok. Nah, itu tentunya banyak sekali ya, yang perlu dilakukan. Yang pasti ya kita sebagai manusia kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu memberi hidayah kepada kita, menjauhkan dari hal-hal yang buruk kepada kita, kemudian juga sholat yang rajin, kemudian berzikir, berdoa, bersolawat, kemudian juga yang penting lagi adalah pertemanan. Gimana itu pertemanan itu? Pertemanan harus pertemanan yang positif. Ketika kita tahu bahwa itu tidak baik, tentunya
harus Saya ikut-ikutan ya. dijauhi, harus dihindari, Hindari. karena kita tidak tahu sejauh mana Heeh. kita akan tahan terhadap godaan-godaan yang ada. Kadang kan pergaulan yang menjadikan kita terseret ke Iya. lembah yang tidak baik itu loh. Nah, berarti kalau gitu gini Ustaz. Iman itu tadi untuk memperkuat. Berarti apakah kemudian butuh ilmu? Kita masuk ke yang kedua mungkin. Betul. Karena tadi kan circle, terus mungkin kita mencegah hal-hal yang nggak baik itu kan pasti butuh sesuatu yang mungkin ilmu itu tadi. Betul. Tadi pilar utama adalah keimanan. Iman. Nah, dia akan melakukan segala sesuatu secara berintegritas. Ya. Karena dia yakin bahwa yang dilakukan itu adalah perintah Allah dan itu benar. Oke. Namun, kalau tidak diimbangi dengan Ilmu. pilar yang kedua ini, ilmu, ya, ilmu yang hebat. Nah, Iya. bahasanya gitu kan, kuat, hebat. Ilmu yang hebat, pilar yang kedua ini nanti jadinya fanatik. Oke. Kan Fanatisme gitu. itu ya. Fanatisme, pokoknya yakin aja. Melakukan ini wes Penting pokok, yakin. pokoknya bener. Nah, maka pilar yang kedua ini adalah intellectual awareness. Oh. Kesadaran intelektual. Heeh. Kesadaran untuk berilmu. Kesadaran untuk upgrade diri. Heeh. Kesadaran untuk open minded. Ya. Tidak hanya puas dengan apa yang dia punya. Kesadaran untuk selalu berkembang. Ilmu itu sangat luas sekali. Maka Allah berjanji yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, ilmu iman tadi, keyakinan yang kuat kemudian Ya. akan dibarengi dengan ilmu, Ya. akan bisa mencapai tujuan. Nah, gitu. Akan bisa mencapai tujuan. Jadi ilmannya, integritasnya sudah ada. Kemudian untuk mencapai keberhasilan dibarengi dengan ilmu. Allah berjanji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, janji itu pasti. Ya, pasti itu karena itu adalah ayat Al-Qur'an. Dan sekarang buktinya sudah banyak sekali. Orang-orang yang berilmu dan berintegritas, nah, pasti derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Ini berilmu dalam artian bagaimana, Ustaz? Berilmu itu artinya terbuka. Tidak berhenti. Dalam stagnan. Nah, apalagi seorang muslim. Nah, tidak hanya puas dengan ilmu yang dia yakini, ilmu yang dia miliki atau ilmu yang dia dapat, tapi terus belajar. Karena jelas hadisnya, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai terus. Nah, tidak ada hentinya untuk mencari ilmu dan ngaji. Jadi usia berapapun itu tetap wajib menuntut ilmu. Wajib mencari ilmu. Karena kan tadi kalau misal dihubungkan dengan pekerjaan itu kan terkadang itu ada juga Ustadz yang dia bekerja itu sudah puas dengan pekerjaannya. Betul. Mencapai sesuatu misal mendapat hadiah atau reward dari bosnya atau mungkin menang lomba. Itu kan dia sudah stuck di situ. Dia merasa bahwa ya ini sudah pencapaian. Padahal kan sebenarnya itu kan bukan pencapaian puncak juga kan. Betul, iya. Kita masih kadang juga kerjanya itu wah aku kerja kayak gini-gini aja tetap digaji, tetap nggak dapat teguran, ya wes kayak gini-gini terus gitu mungkin gitu. Mungkin ini Ustaz ya, kita pengen tahu tentang bagaimana untuk mengetahui bahwa ilmu kita ini harus di-upgrade. Itu bagaimana, itu biar sadar itu bagaimana. Tapi sebelum dijawab kita akan sedikit panjang melebar dulu. Siap. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah.
Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Alis Arif Rahman dan Mas Aldi. Nah Ustadz, ini kita bahas tentang sesuatu yang sebenarnya sudah biasa, tapi kan perlu kita dalami lagi dulu. Iya. Tentang iman, kemudian ilmu tadi. dan nanti amal. Nah, Nah tentang ilmu Ustadz nih. Bagaimana kita bisa sadar atau tahu diri tentang, oh ilmu kita itu masih kurang. Kita harus benar-benar upgrade diri kita. Entah lewat tadi belajar Iya. atau lewat apapun itulah. Itu bagaimana Ustaz? Oke, ya terima kasih Mas Anis. Mungkin gampangnya gini, jadi dalam konteks pekerjaan dulu ya. Ya tadi kan emang kita harus selalu upgrade diri, selalu menambah ilmu, karena tadi kalau hanya keyakinan saja, Iya. yakin bener pokoknya gini, Nekat yang ya. jadi nanti malah saklek. Nah, itu senioritas pun sing bener Aku, Pak ini ya ya. gitu. Tapi ketika upgrade semuanya open minded, terbuka, maka akan mencapai tujuan yang lebih cepat, lebih efektif dan sesuai dengan tujuan dari pekerjaan tersebut. kalau memutuskan ya bijaksana gitu. Bijaksana. Nah, contohnya gini, ketika kita saat ini bekerja, sudah berapa pekerjaan yang sudah digantikan dengan teknologi? Nah, Iya, pekerjaan kita. iya. Banyak ini. Berapa jenis pekerjaan yang sudah digantikan oleh teknologi? Contoh penerjemah. Enggak butuh sekarang penerjemah. Sudah ada teknologi yang bisa Iya. menerjemahkan apapun dari apapun ke apapun. Iya. Ya, kan gitu. Contoh lagi data analisa data. Dulu harus ada. Sekarang perusahaan ada data, berikan ke AI, selesai. Muncul data yang kita inginkan. Konsultan pajak. Dulu ada dan mahal. Mahal dan harus ada dan sangat mahal. Iya. Sekarang ada. AI teknologinya berkembang. Sekarang sudah ada itu ya? Ada. Bahkan kemarin saya membaca berita. Itu jualan Shopee sudah ada AI. Online ya, yang online loh ya. Iya. Jualan online itu sudah ada AI secara online. Itu gimana tuh online? House live itu ya? Iya, host live-nya online, AI tapi. Oh, Nah. iya. Artinya sebagai muslim ya, sebagai muslim dan manusia kita, kalau kita tidak mengupgrade diri, kita tidak meningkatkan level kita akan digantikan beberapa tahun ke depan. Oke. Pekerjaan-pekerjaan kita akan digantikan oleh teknologi, otomatisasi. Iya. Berarti jangan-jangan nanti kita hostnya sama Iya. host. Bisa Host saja. dan co-hostnya jadi mungkin robot. Ya. Ada kemungkinan Iya, itu. iya. Ke masa depan ada kemungkinan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mengupgrade diri. Jadi jangan jadikan perkembangan teknologi ini sebagai musuh, sebagai saingan kita, tapi kita jadikan sebagai pendorong, sebagai media bagaimana kita itu bekerja lebih efektif, lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan produktivitas kita dan meningkatkan profesionalitas kita. Iya. Karena sekarang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu butuh orang, misal ada administrasi, itu sekarang juga bisa dilakukan sama AI, Mas Anis. Terus admin kan biasanya, tapi sebenarnya kalau saya lihat ya, itu sebenarnya kita itu bisa memanfaatkan AI itu untuk produktivitas. Arahnya itu ke yang harusnya ke situ. situ. Nah, makanya semua lah teman-teman ini harus upgrade diri. Tanpa sadar bahwa kita ini tidak menambah ilmu, tanpa kesadaran itu kita harus menambah ilmu, ya tadi akan tergerus oleh zaman dan tergantikan oleh zaman, termasuk ilmu agama. Iya. Kalau dulu kita ada permasalahan harus ke kiai, ke ustadz. Sekarang
Bisa tanya, tinggal bagaimana kita mensikapi itu dan Ya, mengambil betul. data itu. Heeh. Nah, luar biasa seperti itu sekarang. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu mengupgrade diri. Ilmu kita harus terus kita tambah, perkembangan teknologi harus kita gunakan untuk tadi meningkatkan Tapi kan, produktivitas kita. tapi sekarang kan ada pandangan yang agak sinis terkait dengan AI nih Pak. Ya. Apalagi berkaitan tadi dengan guru agama. Itu banyak yang mungkin praktisi keagamaan, tokoh agama itu yang agak sinis dengan AI. Misal loh, itu ada kayak gitu tuh nanti nggak berkah ilmunya atau mungkin ilmunya itu sanatnya nggak bersambung dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan dengan ilmu keagamaan juga. Padahal tapi kenyataannya banyak orang yang memakai itu. Nah itu Iya. gimana untuk menyikapi itulah? Ya. Apakah pandangan sinis itu kemudian kita terima atau gimana? Ya, artinya perlu difilter ya, dipilah-pilah ya. Mana konteks yang memang itu bisa berlaku, mana konteks yang itu kita tidak bisa membendung. Nah, kan gitu. Kalau saya itu malah itu sebagai penunjang saja Mas Aldi. Jadi tetap misalkan tadi sanad itu penting. Nah, ada teknologi itu sebagai penunjang untuk bagaimana kita bisa upgrade diri itu loh. Itu. Kalau soal ini Pak Ustadz, ilmu ya. Ya. Kan berarti kan ini soal bagaimana kita bisa mengolah Iya, daya pikir mengupgrade kita diri kita. Iya. lewat pikiran tuh Mas. Iya, Lewat- betul. Kalau iman kan tadi lewat kolbu, lewat Ya, keyakinan, lewat integritas sentuhan. kita. kan terkadang begini hari ini ya, orang itu cenderung lebih suka yakin, pasrah sama orang, tadi ada fanatisme tadi, Mm. dibanding berpikir ya. Iya. Orang diskusi kan sekarang jarang. Iya. Orang ke tempat nongkrong, ke kafe atau ke angkringan, kan hanya sebatas ngobrolin orang lain tuh loh. Tidak ada diskusi kayak dulu kan. Nah itu apakah bagian dari bagaimana kita bisa mensikapi bagaimana biar kita bisa upgrade diri itu bagaimana Pak? Upgrade diri dalam konteks ini caranya sangat luas sekali. Oh gitu. Ya, tidak hanya sekedar diskusi ya. Heeh. Diskusi adalah salah satu cara. Ya, salah satu sepakat, cara. sepakat. Tapi dengan media-media yang ada itu juga bisa menunjang kita untuk upgrade. Ya, walaupun tadi ada bahasa sinis ya, mungkin bahasa sinis dengan adanya perkembangan teknologi, tapi suka tidak suka itu akan terjadi dan akan tidak bisa dibendung itu, tidak bisa dibendung. Kan tergantung sikap kita itu kan Pak. Nah, oleh karena itu maka kembali lagi tadi itu bisa kita gunakan bukan menjadi saingan atau menjadi ancaman, tapi tidak, tapi itu digunakan agar bagaimana meningkatkan produktivitas kita. Mungkin kalau dulu ngaji misalnya kita harus buka kitab itu harus nerjemah ke satu-satu. Sekarang kita lebih mudah, tapi kita kan sudah punya ilmunya dulu. Kita misalnya ilmu nahunya sudah paham, ilmu sorofnya sudah paham, ilmu balaghahnya sudah paham, ilmu Qur'annya sudah paham. Bagaimana ini untuk mempercepat kita Ya, agar kita ya. bisa memahami kitab ini. Terus kemudian kita deliver, Ya, kita transfer knowledge kepada santri-santri kita. Jadi kalau dulu itu butuh waktu mutolaah itu berjam-jam, Sekarang mengefektivitaskan dan memproduktivitaskan paling kita. setengah jam lah maksimal tuh ya. Nah, bisa juga mungkin kalau dulu para kiai, para masayah kita membuat kitab itu harus berbulan-bulan menulis satu-satu. Mungkin ini hitungan hari sudah bisa membuat kitab yang berbahasa Arab. Iya. Nah, dengan ide-ide yang beliau beliau sinkronkan dengan teknologi yang saat ini berkembang. Nah, gitu. Karena kalau saya kan kalau buat konten ya, Ustaz, Ya, betul. itu saya juga memanfaatkan AI itu Betul, sendiri. iya. Tapi kan kalau kita memanfaatkan AI kan terkadang hasilnya itu terlalu kelihatan robotik itulah, Ya. terlalu kaku kan. Nah, itu yang kemudian tugas manusia Mas Anis untuk merevisi atau Ya, mungkin betul. kayaknya sisi kemanusiaannya agak Belum kurang. muncul. Ya, Nah, gitu. kita yang menambahkan itu. Iya. Termasuk mungkin tadi kalau kita misal jadi ustadz atau jadi mubalik itu kan juga butuh kayak gitu untuk meningkatkan produktivitas juga. Itu kalau saya makainya itu Iya. teknologi sekarang seperti itu. Iya, nah, artinya seperti itu Mas. Jadi kita tidak anti teknologi, tapi teknologi itu menunjang kita, mempercepat, mengefektifkan waktu kita. Jadi kalau bahasanya tadi saya contohkan, kalau dulu para kiai kita itu membuat kitab itu berbulan-bulan, mungkin ini cukup 2 hari 3 hari, tapi tetap kesanatannya, terus dari sisi ilmuannya tetap bisa dikawal, karena kita yang akan memberi kita yang memberi perintah terhadap teknologi itu. Dan bukan mutlak ngambil dari teknologi. Kalau saya pakai juga itu AI itu sebenarnya AI itu kemudian jangan terus dipercaya 100% juga Mas Anis. Apalagi kalau kita misal
jenengan mungkin ustadz atau ada yang kiai, Iya. ketika di situ kok mungkin Ki kok pendapatnya AI kayak gini, dikritisi itu nanti bisa Iya, iya. memberikan prompt yang baik juga kan. Iya. Misal dikritisi loh. Artinya debat dengan AI kan ya nggak masalah tuh kan ya. Nggak ada masalah juga. Jadi jangan kemudian menggunakan AI itu sebagai sumber Rujukan informasi utama. rujukan utama. Tapi kita juga harus mengkritisi AI itu Nah, sendiri. kebanyakan saat ini kan masih orang mayoritas loh ya. Ya. Itu masih menganggap bahwa AI itu sebagai sumber utama. Tidak sebagai bahan untuk tadi penunjang atau bahan diskusi atau macam-macam itu. Karena itu bisa jadi teman berpikir harusnya. Nah, iya. Kalau sumber utama malah tidak Mas Anies. Malah banyak dari kita itu yang menggunakan AI itu masih hanya berapa persen. Ya, ya. Malah sedikit. Nah, sedikit itu yang tadi memanfaatkan untuk misalnya ada soal menggunakan AI, ada tugas kuliah menggunakan AI. Nah, baru sedikit yang menggunakan untuk produktivitas. Kan aku jadi khawatir gini Mas Aldi. Gimana? Terus nanti ini punya otak buat apa? Nah, makanya kan kita perlu kesadaran keilmuan tadi. Ketika kita punya ilmu, ada teknologi, ada medianya, ini kita gunakan untuk mempercepat produktivitas. Nah, itu yang harus didorong. Ya, Jadi teknologi yang ada itu mempercepat produktivitas kita. Nah, gitu. Jadi bukan itu menjadi rujukan, tapi bagaimana dimanfaatkan oleh kita, nah, kita yang punya ilmunya, kemudian untuk mempercepat produktivitas kita. Misalnya Mas Aldi sebagai konten kreator, kalau dia secara manual mendesain itu 1 hari dapat 1, tapi dengan bantuan AI, terus kemudian dia masukkan sisi humanity-nya, cukup dengan 5 menit, 10 menit sudah jadi dengan standar yang tadi 1 hari. Nah, simpelnya seperti itu. Yang menggunakan itu masih sebagian kecil. Oke. Berarti kan artinya kan itu membantu produktivitas manusia kan? Betul. Untuk membuat sebuah karya atau produk yang memang tadi ada sisi humanismenya kan? Iya. Nah, sekarang mungkin yang tahapan ketiga Mas Aldi. Apa? Tentang amal kan? Ilmu kan tadi sudah. Amal kan? Bagaimana kita aplikasinya ke masyarakat biar tadi ada anfa'um linnas tercapai itu loh. Tapi nggak sekedar amal. Tadi kan amal yang bermanfaat Mas Anies. Oke. Iya itu. Nah, bagaimana itu? Jadi ini kan pilar ada urutannya. Setelah integritas keimanannya, kemudian ilmunya ada, tentunya yang akhir sebagai manusia adalah memberikan kontribusi keilmuan dampak positif terhadap sesama umat manusia tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita hidup itu untuk memberikan kontribusi yang besar untuk kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran sebanyak itu yang beliau ajarkan, endingnya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kemanusiaan, untuk keadilan. Ajaran-ajaran agama adalah untuk kontribusi manusia, untuk kontribusi keumatan. Jadi kita beriman, kemudian kita mempunyai ilmu yang pada akhirnya kita manfaatkan untuk memberikan dampak yang positif. Berarti bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan, untuk dampak positif. Bekerja secara integritas yang berintegritas itu akan memberikan dampak yang positif, baik untuk dirinya, untuk perusahaannya, yang nanti untuk masyarakat. Kalau gini Ustaz, kalau misalkan nih ada orang yang beriman, kemudian juga berilmu, tapi tidak punya amal yang soleh kan, atau amal sosialnya atau tidak ada, itu bagaimana? Konteksnya seperti ini. Jadi kalau itu kan nanti dari sisi sosial ya. Nah, yang kita bahas adalah dari sisi produktivitas. Artinya gini. Secara individu dulu. Secara dampak umum. Misalnya petani. Misalnya kita contohkan petani. Petani yang mempunyai keimanan. Kalau petani kok menurut saya enggak. Ya, kesini dulu nanti konten kreator ini. Petani yang mempunyai keimanan, dia akan bertani dengan sungguh-sungguh. Betul. Tidak sembarangan. Bersungguh-sungguh karena ini bagian dari amal ibadahnya. Karena dia punya ilmunya, dia akan memanfaatkan teknologi untuk pertanian modern. Nah, bertani menggunakan ilmu. Nah, ketika pertanian ini berhasil, dia sudah berkontribusi untuk ketahanan pangan. Oke, artinya kan secara nggak langsung sudah ada dampak sosial. Gitu. Iya, ketika kita beriman, ketika kita mempunyai ilmu untuk tujuan-tujuan yang baik, secara langsung dan tidak langsung kita sudah berkontribusi terhadap kelangsungan kehidupan manusia dimanapun berada. Iya.
sebagai konten kreator, sebagai pegawai Masjid Agung, sebagai Tadi guru, petani sekarang pegawai. kalau di rumah, sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat, ketika tadi dilakukan Heeh. berintegritas, ilmunya betul-betul untuk kepentingan masyarakat, berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat, pasti produktivitas betul. umat Islam akan naik. Ya, naik level. Dampaknya juga akan naik dari sisi ekonominya, dari sisi pendidikannya, semua akan naik ketika semuanya berintegritas, beriman, semuanya menggunakan ilmu, Iya. bukan menggunakan tahayul, menggunakan ketoe, dan lain sebagainya. Semuanya akan berintegritas sesuai di bidangnya masing-masing. Karena tadi kan kalau kita misal tadi meniadakan amal yang bermanfaat itu ya Mas Anies, itu kan ini misal kalau dalam pekerjaan lah, kita kan mengutamakan tadi output yang bermanfaat. Itu kan pasti juga dampaknya ke diri kita juga. Misal kita jadi, kalau misal orang butuh konten kreator atau apa ya, yang dipikirkan, oh Mas Aldi, gampangannya yang dipikirkan oleh orang itu loh. Iya. Ya, karena kita bermanfaat buat mereka. Jadi mereka banyak mencari kita gitu. Dan dampaknya juga kan ke diri kita juga akhirnya kan. Jadi kita kayak mungkin tukar-menukar nilai lah. Kita menukar produktivitas kita, integritas kita dengan tadi hasil-hasil produk yang kita hasilkan gitu. Yang bermanfaat juga buat orang lain. Mungkin kayak gitu. Berarti intinya nanti kalau- ekosistem itu akan terbangun. artinya kan begini Ustaz. Kalau misalkan itu benar-benar maksimal ya, Iya. kan saling berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Kan, sinkronis, saling bersambung. Tapi kalau misalkan hari ini kan banyak jadi iman saja tapi nggak punya ilmu, atau ilmu tapi nggak punya iman. Kayak adanya korupsi Betul, atau kan penipuan. itu bagaimana Ustaz itu? Nah, itu memang tantangan kita bersama. Itu tantangan yang ada di depan kita. Yang menjadi tanggung jawab ya kita semua. Semuanya. Maka kita sebagai pribadi yang paling kecil, kan kita pribadi. Iya. Kita sebagai pribadi yang kecil, maka mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita. Untuk bagaimana kita mengupgrade ilmu sehingga kita bisa berkontribusi dimanapun kita berada. Iya. Dari diri kita sendiri yang kecil, kemudian kita bisa menyebarkan semangat itu kepada yang terdekat, keluarga kita, anak kita, organisasi kita, masyarakat kita. Harapannya lambat laun tadi 2045 Indonesia emas itu kita termasuk yang berkontribusi menuju Indonesia emas tahun 2000. Kalau kayak gini tuh Mas Aldi, Gimana? saya tuh optimis tahun 2045 itu benar-benar emas itu. Enggak perak, enggak apa itu. Iya. Kalau memang itu tadi diterapkan secara maksimal Iya, juga betul. ya. Oke. Mungkin juga gini Mas Anies, tadi di lingkup yang lebih kecil lah, itu terkadang kita juga abai dengan hal-hal seperti ini. Yang sebenarnya itu bibit-bibit mungkin pemimpin atau apa ya, pemerintahan yang korup. Misalnya kalau dalam lingkup kecil itu ada orang-orang yang dia mohon maaf pandai menjilat, tapi dia nggak berkompeten. Iya. Kita yang melihat, kita yang mungkin merasa bahwa berkompeten, kita membiarkan, alah kita kan bukan mereka yang pandai menjilat atau apalah. Padahal sebenarnya itu kita membiarkan itu sesuatu yang bakal dampaknya itu ke depan itu lebih besar. Lebih besar Artinya kan lagi. gini saja, menormalisasi kesalahan kan juga masalah. Nah, harusnya kita melawan juga Mas Anies dengan kita kan berkompeten nih. Iya. Ya kita harus menjilat tapi dengan kompetensi gitu loh. Bukan dengan omongan-omongan. Dalam hal ini maka kita ingat firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa umat Islam itu adalah umat yang khaira ummah. Yang tadi ya salah satu sifatnya itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ya, jadi mengajak, memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik, wa tanhauna 'anil munkar. Ketika ada hal yang tidak sesuai ya berarti harus dinasihati, harus dibetulkan. Maka memang benar tantangan itu ada di depan mata kita dan kadang ada di lingkup yang paling kecil di kita. Seperti itu. Termasuk budaya, contohnya instan. Ya, di sekeliling kita. Mie instan. Nah, suka tadi kan sekilas sudah dibahas ya. Tadi sudah disampaikan Mas Aldi tadi. Banyak pemuda, anak-anak muda yang saat ini itu senangnya dapat yang besar
Iya. tapi kalau kerjanya yang kecil. Nah gitu ya. Iya. Betul ya? Mungkin dia pakai prinsip ekonomi. Nah, jadi Usaha sekecil-kecilnya Nah, yang didapat usahanya besar. kecil, dapatnya Keuntungan yang besar. keuntungnya besar. Maka dia pengennya instan. Nah, dengan konsep yang dari instan itu, maka akhirnya kadang dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Hmm. Ada yang korupsi, Iya. ada yang menipu, Pengen dapat ada banyak yang mempropaganda, nah, dan lain sebagainya yang termasuk tadi tidak kompeten kemudian itu karena dia aslinya tidak punya ilmunya tapi pengen instan mendapatkan yang besar. Tapi kadang saya gini Mas Aldi ya. Satu kadang heran begini. Apa jangan-jangan karena seringnya hal negatif itu terjadi ya sehingga itu menjadi Normalisasi. wajar. Itu bagaimana saat itu? Ya kembali lagi itu tanggung jawab kita bersama. Hmm. Tanggung jawab ketika ada kemungkaran ya kita sebagai muslim berkewajiban untuk tadi Kan tanhauna ada anil juga munkar. ajaran Islam kan misalkan nih ada orang yang berbuat jahat kan. Itu kalau misalkan nggak bisa dengan tanganmu minimal dengan lisanmu. Kalau nggak bisa dengan lisan kan minimal dengan hatimu nggak terima dengan kejahatan itu tuh loh. Ya. Itu bagaimana itu? Nah, itu perlu konteksnya. Jadi yang tidak bisa kita terus kemudian generalisir bahwa wah saya nggak bisa. Lah yang mengatakan nggak bisa kan bukan kita harusnya. Tapi kan perlu ada nggak bisanya yang bagaimana. Aku mau mengarah ke sesuatu tapi kok ini nanti nggak enak itu loh. Nah gitu. Nah, ya artinya gini. Artinya secara umum bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah kewajiban kita bersama. Dengan berbagai cara sesuai dengan konteks, sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut yang perlu kita perhatikan. Ya. Tadi kan kalau tadi misal ya, nih Pak, mungkin bisa koreksi saya kalau misal salah ya. Kayak tadi misal berkaitan dengan mungkin orang yang berkompeten, yang dia merasa dia itu bisa melakukan itu, tapi dia memilih diam. Gampangnya dia punya ilmunya lah, punya sesuatu yang bisa dia manfaatkan untuk bermanfaat tadi, terus dia memilih diam. Nah itu apakah kemudian bagian dari orang yang tadi nggak berintegritas gitu, atau mungkin imannya kurang kuat atau gimana? Ya, menyembunyikan ilmu bagian dari hal yang tidak baik ya. Karena kan kadang mikirnya aku pengen tawadu, pengen gitulah. Nah itu ada konteksnya, tidak bisa di generalisir. Ketika memang itu harus tadi misalnya contoh ya, karena misalnya jelas ada kemungkaran kok kita diam saja. Misalnya ada anak nyuri sandal di depan kita, terus kita diam saja, jelas kita salah. Nah, begitu juga konteksnya misalnya jelas harusnya kita sebagai orang yang mempunyai ilmu dan itu mampu, bahkan sudah diminta misalnya, tapi kita tidak mau ya itu salah. Nah, kan tidak sesuai dengan. Kalau gini Ustaz, misalkan nih suatu wilayah ya, itu mungkin terjadi hal yang tidak baik. Ada satu orang atau dua orang, itu punya potensi untuk memperbaiki. Tapi kan itu minoritas, kalah dengan mayoritas Drun. Nah itu apakah juga tadi harus benar-benar tadi dilakukan? Tapi resikonya kan berat itu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu hal-hal yang memang terjadi di mana-mana Mas Andis ya. Seperti di mana-mana ya. Apalagi dalam konteks misalnya masyarakat, konteks pekerjaan itu biasanya sing lurus-lurus itu bagian tidak gitu. Pengen melawan ya, tapi artinya seperti ini. Kita minimal kita melakukan tugas kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan keyakinan kita. Oh, tanggung jawab pribadi kita. Ya. Kita melakukan mulai dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan tidak mengikuti arus atau hal-hal yang jelas-jelas misalnya menurut norma dalam jiwa kita bahwa itu tidak sesuai dengan keimanan kita, itu tidak sesuai. Minimal mulai itu sehingga lama-lama akan terbangun komunitas yang berintegritas seperti itu, sehingga nanti lama-kelamaan yang salah tadi akan hilang. Nah, mungkin tidak langsung tapi butuh proses. Jadi benar tadi butuh proses, karena begini Mas Aldi ya. Kalau misalkan nih saya amati, memang berat kan karena minoritas kan, apalagi melawan arus yang besar kan. Tapi tadi benar, minimal kita pribadi itu punya prinsip Mas. Iya betul, integritas tadi, keimanan tadi. Nah makanya mulai dari itu. Dan nanti kan mungkin bisa merambah ke yang lainnya atau nimbali, bahasanya nimbali. Apa? Menulari gitu loh. Ke yang lainnya agar punya
gerakan yang sama untuk merubah itu loh. Tapi mungkin di awal-awal gitu jangan terlalu itu Mas, terlalu apa ya, kontras banget lah. Kayak kelihatan Iya, beda. kelihatan banget loh. Nah, Ini cahaya kok beda dewe kan. Mungkin jangan terlalu seperti itu juga. Kita ya wah, mungkin ini ada kayaknya strategi. yang pengalaman ini. Mungkin harus ada strategi kita Ya, kayak nurut oke. dulu gimana. Nanti kalau kita mungkin menyusun strategi lah bagaimana kita untuk mengubah itu, nggak sembarangan kita meyakini wah aku bener gini ya aku kudu gini. Nah itu Nah, mungkin yang nanti perlu hubungannya sama ilmu tadi. Oh, Ya, iya. itu kan gitu. Iya, iya. Jadi dia yakin bahwa dia yang lakukan benar, tapi keyakinan ini perlu diilmoni agar apa yang dia lakukan sesuai dengan tujuan Hmm. akhirnya kan seperti Jadi itu. tindakannya itu tidak bermasalah ya. Nah, jadi tindakan orang ngawur, pokoknya nah nanti kalau tadi hanya yakin saja maka jadinya saklek dan Ya. nah tadi saklek Iya, iya. dan apa namanya fanatis. Iya, Saklek dan fanatis terhadap apa yang dia yakini. Pokoknya sing bener ngene. Lah itu jadi kan repot nanti itu. Nah, tidak akan bisa bekerja dalam tim. Kayak yang apa dulu ceritanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah kita diceritain di sini kan juga gitu kan ya Mas Anis. Pas Gimana itu? apa ada pengen mengubah orang yang judi biar tobat itu kan beliau ikut dulu. Kemudian ternyata di situ judinya menang, terus orang-orang pada tanya, ini amalannya apa kok bisa judinya menang, baru kemudian berproses itu sampai apa penjudinya tobat itu ya Mas Anis ya. Ya. Nah, Baca karena disuruh syahadat apa? itu ya. Disuruh amalannya itu harus sholat dulu gitu. Ya. Nah, akhirnya kan mereka kemudian jadi tertarik sama Islam juga kan setelah itu. Tapi itu asli Mas Aldi. Kan Iya. misalkan nih Mas Aldi pengen kayak gitu kan nanti malah Ya itu ilmunya tadi. Ilmunya harus Oke, oke, disesuaikan oke. juga dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau konteksnya dengan anak muda sekarang, Pak Ustadz, Iya. bagaimana bisa mengelaborasi 3 pilar tadi? Kan apalagi anak muda ini kan banyak tantangan ya. Itu ada HP setiap saat di genggaman tangan kan. Bahkan tidak hanya di kamar. Di kamar mandi pun tetap. HP. Nah, itu bagaimana itu? Ya, memang tantangannya luar biasa. Saya itu mungkin pernah cerita dengan Mas Anis bahwa saya itu tahun kemarin punya kuota beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa itu gratis, Heeh. tinggal berangkat. Berarti kita fasilitasi. Sayangnya itu saya nggak bisa masuk itu. Nah, Umur. itu pun banyak lulusan SMA di tempat saya ya, di tempat saya itu tinggal berangkat sekolah aja nggak mau. Padahal gratis itu sekolahnya. Gratis dan dapat Dibiayai, dapat Uang apa saku ya? uang saku itu nggak mau. Alasannya apa? Sudah mudah mikir. oh, Dan ditanya orang tua nggak tak ragilem mikir ya wis kerja. agak berjuang. Nggak mau kerja. Itu tantangan kita besar itu. Iya, iya, Tantangan besar. Nah, bagaimana ketika konteks ini bisa masuk 3 pilar itu bisa masuk ke pemuda saat ini? Ya, tentunya itu menjadi PR bareng-bareng. Mulai dari keluarga yang paling kecil. Bagaimana anak-anak kita nanti itu bisa mencontoh kita. Ya. Kita dulu harus berintegritas dulu. Ya. Ya, baru kita contohkan kepada anak kita. Setelah itu adalah lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang Islam. Bagaimana lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini bisa menelurkan, bisa mendidik anak-anak yang berintegritas dan berilmu. Sehingga anak-anak yang berintegritas dan berilmu ini bisa memberikan dampak positif kepada negara kita. Karena ya kita tahu sendiri berapa banyak yang menduduki jabatan-jabatan strategis, tempat pekerjaan-pekerjaan strategis itu bukan dari basic keislaman yang tadi lembaga-lembaga Islam. Bahkan ada survei juga yang bekerja di bank syariah. Bank syariah itu malah bukan lulusan dari ekonomi Islam. Itu yang sebagian besar yang bekerja adalah dari ekonomi secara konvensional. Itu juga ada survei itu. Nah, artinya apa? Lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan Islam kita juga menjadi PR bersama. Bagaimana output anak-anak didik Muslim yang harusnya outputnya selain tadi sudah ada label agamanya, label keimanannya, bagaimana keilmuannya, sehingga bisa memberikan tadi dampak yang positif, kontribusi nyata terhadap masyarakat, utamanya warga negara ini Mas Indonesia. Aldi sudah mulai tercerahkan ya tentang bagaimana membangun SDM yang unggul tadi lewat iman, ilmu dan amal. Kalau Mas Aldi kan lewat organisasi bisa kan? Iya. Kalau Ustadz kan lewat kampus, lewat masyarakat, masyarakat, kemudian lewat jamaahnya kan? Kalau Mas Anis lewat teman nongkrong lah. Nah Ustadz, ini karena waktu, ini mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana bisa menjadi Muslim next level, iman,
ilmu dan amal bisa elaborasi semua. Ya, pemirsa Ngopi MAJ TV dimanapun Anda berada, kita warga Muslim Indonesia, kuantitas yang besar ini 220 juta, sekarang kuantitasnya besar, mari kita bersama-sama untuk menjadikan kualitas yang bagus juga. Selain kuantitasnya besar, juga berkualitas. Tentunya dengan 3 pilar. Pilar yang pertama adalah iman yang kuat. Pilar yang kedua adalah ilmu yang hebat. Pilar yang ketiga adalah amal yang bermanfaat. Mari kita sambut bonus demografi Indonesia 2045 dengan benar-benar mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menjadi bagian yang tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi bagian yang memberikan kontribusi nyata terhadap negara kita Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Matur suwun Ustaz, Nggih. Sudarawo, Mas Aldi terima kasih sudah menemenin ngopi. Siap Mas Anies, sama-sama. Pemirsa MAJ TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.